Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Saat ini ada pertemuan rahasia antara para Kaioshin. Mereka lagi bicarakan Dai Kaioshin yang bersikap aneh akhir-akhir ini. Bagi mereka, Dai Kaioshin sangat tidak normal sampai mengambil tanggung jawab untuk menjaga Super Buu. Karena sejak dulu mereka selalu mengutamakan keselamatan. Shin menyadari kalau Dai Kaioshin pasti ada di bawah kendali Super Buu. Dan mungkin Super Buu juga berpura-pura menjadi tawanannya. Ya, Kaioshin tua berpikiran hal yang sama. Tapi yang membuatnya aneh, pikiran, jiwa, dan gerakannya masih normal. Nah, Shin telah bicara dengan Gas dan mendapatkan sebuah info. Katanya, Gas mengatakan kalau dia pun gak dapat memastikan apakah Dai Kaioshin bisa meniru tekniknya untuk menyegel Super Buu. Karena Gas yakin teknik itu gak mudah untuk bisa ditiru. Jadi, Shin mengajak Kaioshin tua untuk selalu waspada pada kondisi apapun. Di sisi lain, panitia menginfokan kalau istirahat panjang akan segera dimulai. Seperti biasa, mereka akan lanjutkan turnamen ini esok hari. Kemudian Vegito datang pada Cell cuma untuk nanya kenapa Cell melahirkan dua anak bersamanya. Meski begitu, Cell nggak mau menjawabnya. Ya sudah jelaslah, dua anak kan lebih baik. Sementara Bojack meminta panitia untuk diantarkan kembali ke semestanya. Dia menolak untuk nonton sampai akhir karena udah nggak peduli setelah dikalahkan oleh Cell. Para cewek kawaii juga mutusin buat pulang saja. Dengan demikian, Bojack dan anggotanya segera kembali berangkat dan meninggalkan turnamen. Setelah itu, stadion kosong karena semua peserta sedang istirahat. Namun, apa yang Kaioshin curigakan sebelumnya rupanya beneran terjadi. Super Buu berhasil menipu semua orang kalau ternyata dia bisa bebas kemanapun. Dan kini dia lagi merencanakan sesuatu untuk memasuki setiap kamar peserta. Tapi saat melihat Raichi, dia nggak mau bangunkannya karena Raichi adalah orang yang sangat kuat. Jadi Super Buu mendatangi Tapion untuk melakukan sesuatu pada otaknya. Ternyata Super Buu sedang memberi isi pikiran Tapion agar dia bisa mengendalikan makhluk raksasa lebih baik. Bahkan dia juga memberikan kelebihan pada bola ajaib Raichi. Setelah itu Super Buu berjalan di lorong untuk memasuki kamar peserta yang lain. Tapi dia harus tetap hati-hati karena bisa saja bertemu dengan peserta yang belum tidur. Saat masuk ke kamar G-Factor, Super Buu berpikir kalau Goku dan Vegeta pasti nggak bakal butuhkan bantuan darinya. Jadi Super Buu memberikan kelebihan saja pada Goten dan juga Trunks. Juga pada Up karena dia adalah reinkarnasi dari dirinya dari dunia lain. Di sini Super Buu nggak bisa membantu Cell karena dia nggak pernah tidur. Begitu juga dengan Android 18 yang mungkin nggak bisa dia berikan kelebihan. Tapi Super Buu akan tetap membantunya dengan memberikan perbaikan dan tambahan energi. Sementara dua Kaioshin datang untuk mastiin kondisi Super Buu. Nah, liciknya Super Buu masih dalam kondisi bola sehingga nggak menimbulkan kecurigaan pada mereka. Padahal dewa sekelas mereka sudah dibodohi ya. Di sisi lain, Super Buu mendatangi Kakarot dan memiliki ide untuk meningkatkan kekuatannya. Lalu Super Buu juga mengunjungi Bundut yang membuat Bundut sangat senang. Di sini Super Buu hanya menceritakan rencana busuknya pada Bundut. Karena dia tahu Bundut pasti akan melakukan hal yang bodoh. Sama seperti sebelumnya, Super Buu ingin mengendalikan turnamen lagi. Dan kini mengatur semua peserta seperti yang dia inginkan. Lalu Super Buu datang ke pesawat keluarga Frieza. Super Buu menyadari kalau Frieza nggak punya kesempatan buat menang. Jadi dia bakal memberikan Frieza sesuatu yang mungkin menguntungkan. Dia memberinya ingatan palsu yang buat Frieza akan anggap dirinya bertemu dengan seorang penyihir. Dengan begitu, Frieza akan mendapatkan kemampuan sihir. Lalu, Super Buu mengatakan dalam pikiran Cole jika melawan Saiyan harus mengikuti rencana dalam pikirannya. Setelah itu, Super Buu kembali berjalan di lorong kalau dia nggak boleh mengganggu Gas. Karena Gas adalah orang yang sangat kuat. Selain itu, Super Buu juga khawatir dengan peserta yang bernama XXI. Meskipun dia tua, tapi sudah berhasil mengalahkan Vegito dengan mudah. Nah, benar saja saat Super Buu mendatangi kamar XXI, nampak ada banyak asap hitam. Dia sontak merinding dan segera masuk untuk melihatnya. Tiba-tiba dari arah yang gelap, seseorang menembakkan laser pada Super Buu. Dengan mudahnya, Super Buu sontak lenyap dari tempat itu. Dan nampaklah ditunjukkan sedikit bentuk mereka yang memiliki rupa seperti monster. Keesokan harinya, turnamen kembali diadakan lagi. Lord Yamcha sontak terkejut setelah mendengar kalau 18 telah diperbaiki oleh seseorang. Kemudian panitia juga merubah lantai arena yang tadinya bulat seperti planet kini menjadi piringan yang datar.
Meski begitu, gravitasi masih sama, yaitu 10 kali lipat dari lantai yang normal. Kemudian pertandingan pertama adalah Goku melawan Frieza. Frieza segera masuk ke arena dengan sangat cool. Sedangkan pemeran utama kita malah terjatuh memalukan cuy. Bahkan saat Goku menyentuh dinding arena, tangannya malah kesetrum. Makanya Piccolo ngasih tahu agar Goku tidak menyentuh dinding arena lagi. Goku pun langsung paham dengan itu. Sementara Frieza masih menunjukkan tatapan sinisnya. Piccolo dan yang lainnya sangat mengkhawatirkan semua itu. Sedangkan Vegeta menganggap Goku dapat mengalahkannya dalam 2 detik. Jadi Goku berubah ke Super Saiyan dan mereka saling mendekat. Nah, sesuai apa yang Super Buu berikan pada pikiran Frieza, kini Frieza memiliki kekuatan sihir. Dia mengajak Goku untuk pergi ke suatu tempat. Tapi Goku harus setuju dulu agar sihir itu dapat bekerja. Goku yang polos ya tentu langsung setujulah. Tiba-tiba mereka berpindah ke sebuah tempat bersalju yang sangat dingin. Goku sontak kaget kenapa Frieza memiliki kekuatan sihir. Frieza menjelaskan mereka sekarang berada di dunia ilusi di pikirannya. Jika dia menang di sini, maka apakah Goku setuju kalau dia bisa menang juga di pertandingan? Goku langsung setuju karena pertarungan akan jadi lebih menarik. Senang dengar itu, Frieza langsung menyerang dengan tendangan madun. Dengan mudah, Goku dapat menahannya dan balik menonjoknya cukup keras. Goku mengakui kalau tempat ini sangatlah dingin. Tapi melihat Frieza nggak berdaya, itu bukanlah suatu keberuntungan untuk Frieza. Jadi Goku menawarkan apakah Frieza ingin mengubah ke tempat yang lebih baik. Namun tiba-tiba Goku merasa tubuhnya seperti kesakitan. Goku seperti tercekik dan nggak bisa bernapas. Frieza menjelaskan tempat ini hampir tidak memiliki oksigen. Setelah itu, waktu di sini sangat cepat membuat mereka akan cepat menua. Setelah pertarungan mereka tadi, usia Goku sudah bertambah 20 tahun. Dan semua hal itu katanya hanya berdampak pada ras rendahan malang seperti Goku. Frieza tegaskan dia sudahlah menang. Kesal dengan itu, Goku segera berubah jadi SSJ Gondrong. Dia harus cepat dan gak boleh buang waktu lebih banyak lagi. Namun lagi, Goku malah kembali ke bentuk biasanya. Goku merasakan Super Saiyan Gondrong lebih menguras energinya dalam kondisi ini. Di saat itulah Frieza manfaatkan kesempatan buat menghajar Goku. Di saat Frieza menyerang lagi, Goku maksa jadi Super Saiyan dan balik melakukan pukulan keras. Saat ini tubuh Goku makin menua dengan kumis berwarna putih. Frieza yang gak merasakan pukulan kakek tua balik menembakkan lasernya. Goku menghindari semuanya sekuat tenaga. Meski begitu, satu buah laser tepat mengenai dada Goku. Frieza tahu gerakan Goku kini makin melambat. Jadi dia menciptakan laser hitam dan berniat menghabisi Goku sekarang juga. Di saat Goku menghentikannya, Frieza terus melemparkan banyak bola hitam. Dia yakin Goku nggak bakal mampu menahan banyaknya laser itu. Laser super banyak mulai berdatangan pada Goku. Tapi tiba-tiba dengan gerakan cepat, Goku muncul di hadapannya. Melihatnya, sontak buat Frieza sangat kaget. Goku menembakkan laser besar yang menghancurkan kepala Frieza nggak tersisa. Setelah itu, mereka kembali ke dunia nyata dengan Goku yang sangat senang setelah mengalahkannya. Wah, Goku pun memegang wajahnya dan gak sangka masih muda. Yang tadi itu cuma ilusi saja ya. Videl penasaran apa yang sebenarnya mereka bicarakan. Padahal yang dia lihat, Goku dan Frieza tadi cuma diam. Gohan bilang itu namanya pertarungan pikiran. Di sini Frieza sangat kesal dan menegaskan kalau dia belum kalah. Yang dia katakan jika menang di pikiran artinya menang juga di turnamen. Tapi kalau dia cuma kalah di pikiran belum kalah di turnamen dong. Wah, si kadal gurun ini licik banget bukan? Goku yang juga kesal dengan itu langsung berpindah dan menghajar Frieza sangat keras. Frieza langsung tepar dan Goku dinyatakan sebagai pemenangnya. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Uub melawan Bu Endut. Piccolo ngasih tahu meski Uub pernah bertarung dengan Majin Buu, tapi katanya yang ini sangat berbeda. Uub yang paham segera pergi ke arena. Uub menyadari gravitasi arena ini bahkan lebih buruk dibanding gravitasi arena sebelumnya. Lalu Bundut datang dari bawah dan segera menyatukan tubuhnya lagi. Dia sangat percaya diri kalau dirinya bisa menangkan turnamen ini. Uub yang gak takut segera menggunakan Kaioken dan maju menyerang. Dia melancarkan tendangan Rock Lee yang masih bisa ditahan dengan mudah. Di saat Uub memukul, tangannya malah terserap ke dalam wajah Buu. Hal itu sontak membuat Uub sangat kaget. Meski begitu, Uub masih bisa menghindari pukulan Bu Endut. Sebaliknya, Uub bersiap dengan menciptakan bola energi. Uub menghajarnya dengan keras yang menghasilkan ledakan super besar.
Kepalanya sampai hancur dan segera ditendang lagi oleh Up untuk menghempaskannya. Terakhir, Up menggunakan Kamehameha dan segera menembakkannya. Laser itu sontak menghancurkan tubuh Bu Endut berkeping-keping. Meski begitu, Bu Endut bangkit lebih banyak dari pecahan tubuhnya itu. Up yang sudah tahu segera menyerang lagi dan menghajar semua Bu Endut yang kecil-kecil. Piccolo menyadari meski Up punya keuntungan, tapi dia akan segera kehabisan tenaga. Dia penasaran kenapa Up malah menggunakan Kaioken level maksimal di awal. Goku membantah itu bukanlah level Kaioken maksimalnya. Jadi masih ada tingkatan lain yang saat ini belum Up gunakan. Up terus bergerak cepat menghabisi para Bu Endut itu. Meski begitu, tubuh Bu Endut yang hancur dapat menyatu kembali dengan mudah. Yang alhasil banyak Bu Endut yang senang dan bergerak ingin bermain lagi. Bam bam bam, Up kembali menghajar mereka semua mental melayang jauh. Up merasa dia nggak bisa menggunakan Kaiokennya lebih lama lagi. Sedangkan yang dia lihat, Bu Endut masih nampak nggak kelelahan. Dan nampaklah saat ini Bu Endut menyatukan semua bagian kecilnya menjadi Bu Endut versi normal. Bu Endut tahu kalau Up sudah kalah. Jadi Bu Endut menggunakan sihirnya untuk merubah Up menjadi makanan. Meski begitu, Up dapat menangkap sihir itu karena dia sudah tahu kemampuannya. Sebaliknya, Up melemparkan balik sihir itu yang mengarah pada Bu Endut. Bu Endut terkena sihir itu yang merubah tubuhnya menjadi semangka. Piccolo saja sampai nggak menyangka ternyata Up mewarisi kemampuan yang sama seperti Majin Buu. Goku juga terkejut karena Up baru menunjukkan kemampuannya itu sekarang. Di saat Up merasa senang, dari dalam tanah rupanya masih ada bagian Bu Endut yang kecil. Dia menggunakan sihir untuk merubah semangka itu lagi. Up sudah menyangka kalau Bu Endut pasti meninggalkan potongan kecil seperti apa yang Super Buu lakukan. Jadi dia nggak boleh ketipu lagi dengan hal seperti ini. Sebaliknya, Up akan menipu Bu Endut. Up menawarkan apakah Bu Endut ingin bermain game. Bu Endut yang polos tentu langsung setuju. Permainan ini adalah petak umpet. Aturannya, jika Up dapat menemukan Bu Endut dalam 1 menit, maka Up akan menang. Meski begitu, Bu Endut nggak bisa dibodohin cuy. Dia telah menghitung dan semuanya hanyalah tipu daya dari Up. Karena jika 30 detik Bu Endut nggak kembali, dia akan dinyatakan kalah. Wah, Up sontak kaget bukan main. Bu Endut sangat marah dan mengeluarkan asap di tubuhnya. Dengan sangat cepat, Bu Endut langsung menyerang ke arahnya. Up yang panik menggunakan laser cincin demi menguncinya. Laser itu tepat mengenai Bu Endut dan membuatnya sangat kaget. Bahkan Bu Endut nggak bisa melepaskan diri. Ternyata itu adalah laser cincin yang dimiliki oleh Gotenks. Meski begitu, Trunks mengizinkannya asal bayar pajak ya. Di saat Bu Endut masih kesusahan, inilah kesempatan yang akan Up lakukan. Dia meningkatkan Kaiokennya menjadi Kaioken level maksimal. Kaioken itu meluas dengan sangat besar dengan Up yang terus ngeden. Lalu dia menciptakan Super Kamehameha dan menembakkannya sangat ganas. Laser itu menghasilkan daya ledak yang sangat besar hingga Bu Endut pasrah menerimanya. Bahkan sampai meluas hingga ke balkon para peserta lain. Setelah Bu Endut hancur, tiba-tiba muncul pecahan terakhir dari tubuh Bu Endut. Jadi Up melemparkan 2 buah mangkuk bakso dan berniat menyegelnya. Dengan sedikit paksaan, Up berhasil segel Bu Endut dalam mangkuk bakso itu. Babidi yang lihatnya sontak sangat kaget dengan itu. Tapi tiba-tiba mangkuk itu mengeluarkan cahaya karena Bu Endut memaksa keluar. Hingga kemudian mangkuk itu mulai retak, tapi Up menaikkan aura ki-nya untuk menahan mangkuk itu. Babidi berniat licik untuk menggunakan sihirnya. Kaioshin segera datang dan menghentikan tingkah Babidi yang ingin ikut campur. Lalu Bu Endut berhasil membebaskan diri dari mangkuk itu. Meski begitu, sudah lewat 30 detik yang artinya Up lah yang menang. Bu Endut nggak menyangka ternyata dia bisa kalah. Kalau emang begitu, kenapa dia nggak jadi semangka aja sejak tadi ya? Di tempat lain, Babidi sangat begitu kesal pejuang terkuatnya telah dikalahkan. Up mengatakan pada yang lain untuk segi kekuatan dia masih belum bisa mengalahkan Bu Endut. Meski begitu, Goku bilang Up harusnya bangga pada dirinya sendiri. Karena Majin Buu yang ini bahkan lebih kuat dari mereka. Dan Up sudah membuktikan dirinya sangat baik. Sementara Babidi yang masih begitu kesal berniat untuk mengendalikan situasi. Dia akan menggunakan sihirnya untuk mengendalikan para peserta. Dabura ngasih tahu kalau ada energi kejahatan di dekat mereka. Jadi itu bisa dimanfaatkan Babidi dalam rencananya. Babidi sontak senang sihirnya dapat menembus apapun. Dan sebentar lagi para peserta kuat akan jadi anak buahnya. Dabura menyarankan agar Babidi memulai dengan Vegito. Karena dia adalah yang terkuat di antara semuanya dan memiliki sifat yang tidak sepenuhnya baik.
Meski begitu, Babidi menolaknya. Dia akan menghindari Vegeta termasuk para teman-temannya juga. Karena para G-Factor yang dia rasakan tidak memiliki kejahatan di hati mereka. Selain itu, Babidi akan hati-hati dan akan menyembunyikan segel Majin saat menjadikan peserta menjadi anak buahnya. Sementara Raja Piccolo lagi merenung dengan perkataan gas yang ingin membuatnya jadi baik. Meski begitu, Raja Piccolo masih merasa kalau dirinya jahat dan dewa yang bergabung dengannya gak mungkin bisa mengendalikan tubuhnya. Tiba-tiba dari kejahatan itu, sihir Babidi mulai merasuki tubuhnya. Dalam sekejap, Raja Piccolo kini menjadi bawahan Babidi. Di sisi lain, pertandingan kembali dilanjutkan antara Vegeta melawan Kakarot. Kakarot sangat senang, akhirnya dia akan membantai Vegeta di sini. Vegeta juga berpikiran hal yang sama. Meski begitu, dia sadar kalau Kakarot yang ini berbeda dengan Kakarot Goku yang sangat ingin dia lawan. Baginya, Kakarot yang ini hanyalah sampah. Kakarot menegaskan dia akan melampaui Vegeta. Kakarot memunculkan ekornya dan langsung berubah jadi Ozaru. Setelah dia jadi Ozaru, bahkan dia bisa merubah tubuhnya jadi Super Saiyan. Hal itu sontak membuat Pangeran Saiyan, Nappa, dan Raditz langsung kaget. Loh, kok bisa ada Pangeran Saiyan? Katanya yang dihidupkan cuma babak pertama. Vegeta menggunakan SSJ-2 dan menganggap ini adalah tantangan untuknya. Kemudian Ozaru menggunakan pukulannya yang masih dapat Vegeta tahan. Nappa penasaran apakah Vegeta asli nggak bisa jadi SSJ gondrong. Raditz merasa jika G-Factor aja bisa melakukannya, dia yakin Vegeta memiliki kekuatan yang lebih hebat. Lalu Vegeta menghindar ke udara dan bersiap untuk menembakkan Big Bang Attack. Tapi tiba-tiba Ozaru terbang ke hadapannya. Dia mengajar Vegeta dengan keras yang dilanjut menggunakan serangan laser besar. Vegeta juga menahannya menggunakan bola laser, yang alhasil menciptakan ledakan super dahsyat. Vegeta terhempas di lantai dan merasa sangat kesakitan. Tiba-tiba Ozaru muncul lagi dan kembali menghajarnya menggunakan boge mentah. Serangan itu menghancurkan arena dan Ozaru yakin Vegeta telah mati. Dengan begitu, Vegeta jumlahnya makin sedikit, bukan? Tapi ternyata Vegeta kita masih hidup. Dia bergerak ke belakang Ozaru dan segera mencengkram ekornya. Lalu Vegeta segera membantingnya sangat keras. Dia terus membantingnya membuat Ozaru hanya bisa pasrah saja. Setelah itu Vegeta menarik ekornya dan memutuskan ekor itu. Dengan demikian Ozaru kembali ke bentuk manusianya, yaitu Kakarot. Vegeta tegaskan meskipun dia besar tapi baginya tidak terlalu tangguh. Kakarot sontak kesal karena Vegeta selalu memiliki wajah yang congak. Jadi Kakarot melemparkan Kinjan demi menghabisinya. Meski begitu, Kinjan itu malah meleset. Vegeta bilang Kakarot yang ini sangatlah menyedihkan dan payah. Makanya Vegeta segera menusuk tubuhnya yang buat Kakarot menjerit kesakitan. Kakarot langsung tepar dan kemenangan didapatkan oleh Vegeta. Melihat semua temannya kalah, Raditz mengusulkan akan bicara lagi pada kakek Kaioshin. Walau bagaimanapun, mereka harus bisa meningkatkan kekuatan. Vegeta 2 setuju karena Raditz memiliki kemampuan diplomatik yang baik sebagai bahan untuk menutupi kekurangan pada kekuatannya. Jadi dengan wajah yang sangat kesal, Raditz segera pergi. Kemudian orang Namek datang untuk menyembuhkan Kakarot. Meski begitu, Vegeta 2 menolak karena dia lebih suka melihat Kakarot menderita. Wah, Pangeran Saiyan yang ini terlalu congak ya. Lalu siapakah petarung selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.